Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar di rumah. Anak-anak, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video terbaru pada channel For Good Secang. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tentang organ peredaran darah manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang keempat, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran yang pertama. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sarapan pagi sederhana saja, cuma nasi ditambah kudapan. Belajar itu di mana saja demi menjemput masa depan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Yang keempat, dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga organ peredaran darah, khususnya jantung? Apakah anak-anak senang bersepeda santai? Ayo bersama-sama membaca bacaan berikut. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau disingkat BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko
penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Tugas anak-anak adalah mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia, beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai sumber bacaan, termasuk internet. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Sudah jelas ya tugas yang pertama? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah, ada yang tahu? Ya, makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, tugas yang kedua untuk hari ini yaitu perhatikan contoh pantun berikut. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apa jenis pantun tadi? Yang kedua, ada berapa baitkah pantun tersebut? Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah bait pantun tersebut? Yang keempat, tuliskan baris yang merupakan sampiran. Yang kelima atau yang pertanyaan terakhir yaitu tuliskan pula
baris yang merupakan isi pantun? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, jika sudah jelas, tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Kolom yang pertama yaitu jenis pantun, kemudian jumlah bait, selanjutnya jumlah baris, baris sampiran, dan baris isi pantun. Pantun berbentuk puisi, terdiri atas 4 baris, berirama silang A, B, A, B. Disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata yang indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belajar nyaman hatinya betah. Nah, berdasarkan pantun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih. Itu baris yang pertama. Selasih bunga tanpa getah, baris yang kedua. Lalu yang kelima, baris yang menunjukkan isi, yaitu lingkungan asri juga bersih. Itu ada pada baris ketiga. Belajarnya nyaman, hatinya betah, ada pada baris keempat. Yang keenam, yaitu pantun bersajak A, B, A, B. Yang ketujuh, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Tugas selanjutnya atau tugas yang ketiga yaitu anak-anak tadi telah memahami bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Anak-anak juga tahu tentang jenis-jenis pantun. Nah, sekarang coba anak-anak membuat pantun minimal 1 bait dengan minimal 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pantun yang anak-anak buat silahkan tulis di buku tugas. Kemudian jika tugas sudah selesai dikerjakan, silahkan tugas difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu Guru kalian. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimanakah caranya? Cara yang paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Peredaran darah juga sangat erat
kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua yang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok. Baik pada perokok pasif maupun perokok aktif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentu bisa mengidentifikasi cara mencegah penyakit seperti berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Yang keempat, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Apakah sudah jelas pembelajaran hari ini? Ya, adakah yang masih ingat hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar yang pertama, berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, yaitu menjelaskan isi pantun. Dan yang terakhir yaitu membuat pantun. Demikianlah materi yang dapat Bu Ani sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah dijelaskan mudah kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar. Padi dituai di tengah sawah, habis dibajak dimakan hama. Masker dipakai keluar rumah, jaga jarak antar sesama. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.